Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Nama saya Jason Cristianus Suraji dari kelas Kankerers absen 8. Dan pada hari ini saya akan menceritakan ulang sebuah cerpen yang barusan saya baca, yaitu berjudul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Mari kita ke videonya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Karyamin yang sedang dalam perjalanan pulang. Saat berjalan, dia bertemu dengan berbagai pengalaman dan pertimbangan yang membuatnya merenung. Karyamin awalnya bertemu dengan seekor burung yang sedang mencari makan untuk anak-anaknya. Meskipun ia merasa lapar, dia tidak bisa membenci burung itu. Kemudian, dia bertemu dengan Saidah, yaitu istrinya, yang sedang menawarkan makanan kepadanya. Tetapi, Karyamin menolak dengan alasan utang-utangnya. "Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min?" tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. "Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan." Karyamin pun menolak. "Iya, Min, iya, tetapi..." Saidah pun memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Saidah melihat Karyamin tersenyum sambil menelan ludah. Karyamin berjalan di tepi sungai dengan teman-temannya yang membuat seloroh cabul. Meski begitu, Karyamin hanya tersenyum sekali dan melanjutkan langkahnya. Sebelum pergi, Karyamin melihat sebuah burung parang udang menangkap ikan dengan indahnya. Meskipun iri, Karyamin hanya bisa tersenyum melihat dua keranjang kosong yang dia bawa. Saat Karyamin melanjutkan perjalanan pulang, dia merenungkan alasan kenapa dia harus pulang. Salah satu alasan yang dia pikirkan adalah untuk menemani istrinya yang sedang sakit. Namun, ketika dia hampir sampai di rumah, dia melihat dua penagihan yang menunggunya. Hal ini membuatnya ragu untuk pulang karena dia tidak yakin bisa membantu keadaan. Karyamin berusaha berjalan lebih cepat meskipun terganggu oleh kunang-kunang yang masuk ke matanya. Dia melihat sebuah jambu yang ingin diambilnya, tapi urung karena sudah digigit kampret. Dia juga menemukan buah salak, tapi rasanya masih mentah. Karyamin pun melanjutkan perjalanan menuju rumahnya meski telinganya berdenging saat menempuh tanjakan. Ketika dia memutuskan untuk kembali turun, dia bertemu dengan Pak Pamong yang mengingatkannya tentang kontribusi yang belum dia setorkan untuk dana Afrika. Pak Pamong marah dan menuntut uang iuran dari Karyamin. Pak Pamong pun bicara dengan tegas. "Nah, akhirnya ketemu juga kamu, Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada juga. Kamu mau menghindar ya?" Karyamin pun menjawab, "Hah? Menghindar?" Pak Pamong menjadi lebih marah dan menjawab Karyamin, "Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir, aku tak mau kau lebih lama mempersulit." Namun, alih-alih merasa tertekan, Karyamin justru tertawa keras. Tertawanya mengundang lebah dan kunang-kunang masuk ke telinganya. Pak Pamong ingin menyelamati Karyamin yang hendak jatuh, tetapi sayang, usaha Pak Pamong gagal dan akhirnya Karyamin terjatuh ke lembah. Dengan demikian, cerita ini menggambarkan perjalanan internal Karyamin dalam menghadapi konflik dan pertimbangan moral, serta perjuangan untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita ulang cerpen yang setelah saya sampaikan. Terima kasih.